Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi ini liburan udah hampir selesai ya. Saatnya teman-teman dan juga saya balik ke domisili masing-masing untuk beraktivitas seperti biasa, bekerja dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mau balik dari kampung halaman ke domisili, sistem pendinginan harus dicek bener-bener. Jangan sampai teman-teman lalai, karena sistem pendinginan itu sangatlah penting. Kalau sampai terjadi masalah pada sistem pendinginan, maka overheat yang menghantui kendaraan Anda, dan itu sangat berbahaya. Bisa turun mesin nanti, ambrol mesinnya. Oke, di sini saya akan sharing ada 7 poin yang harus diperhatikan, yang harus dicek teman-teman sebelum balik ke domisili. Wajib. Tapi kalau ada yang kurang, silahkan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Nanti saya kasih versi update-nya dari hasil tambahan dari teman-teman semua. Oke, yang pertama nih ya. Nah, yang pertama kita pahami dulu, coolant itu ada 3 jenis. Ada coolant IAT, ada coolant OAT, dan ada coolant HOAT. Mereka tiga-tiganya itu punya fungsi masing-masing. Untuk IAT bisa digunakan di mobil tahun 2000, sekitar 2011 ke bawah masih bisa. Karena IAT itu basicnya adalah silika. Tapi untuk mobil-mobil yang 2011 ke atas atau mungkin 2011 ke bawah juga mau pakai yang bagus boleh. Itu juga direkomendasikan pakainya OAT. Namun teman-teman juga harus perhatikan ketika membeli coolant, karena ada beberapa coolant yang dia modelnya konsentrat, jadi harus ditambah dengan air. Biasanya itu ada di coolant OAT. Jadi coolant OAT beli, dia nanti ada perbandingannya di bagian botolnya, atau ada anjurannya. Misalkan coolant OAT 30%, 70%-nya air. Nah, itu pun juga teman-teman jangan gunakan air biasa. Gunakan air RO untuk melarutkan si OAT itu, agar konsentratnya bisa digunakan dengan baik di unit. Yang ketiga ada HOAT, hybrid OAT. Itu digunakan untuk mobil-mobil listrik, Wuling, REV, Hyundai Ioniq dan lain sebagainya, BYD itu pakainya HOAT. Nah, boleh nggak sih mobil biasa pakai HOAT? Boleh, malah lebih bagus, tapi boros karena HOAT jauh lebih mahal daripada OAT. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknis ya, ini di sini. Oke, ganti tempat karena sudah mulai panas di situ tadi. Oke, yang teknis pertama adalah mobil itu wajib menggunakan coolant, wajib ya. Tidak bisa menggunakan air kecuali unitnya tahun 2000 ke bawah, bisa, dengan catatan memang unitnya digunakan air yang aman. Contoh unit-unit yang berblok mesin besar seperti Panther itu bisa. Kalau mobil-mobil kecil city car prefer jangan. Oke. Kemudian kenapa sih harus pakai coolant? Tadi kita sudah menerangkan soal jenis coolant ya, dan sekarang kenapa harus coolant? Coolant memiliki anti karat dan anti korosi, sehingga unit yang menggunakan coolant, jalur di bagian blok silinder, jalur di bagian radiator kisi-kisi tidak akan rusak. Jika kita menggunakan air, air adalah unsur O2, sedangkan besi adalah unsur Fe. Sehingga jika keduanya bertemu, akan terbentuklah Fe203 atau yang biasa disebut karat. Nah, Fe203 itu yang nantinya akan merontokkan water pump, baling-balingnya itu kan dari besi, merontokkan dinding-dinding jalur pendinginan di cylinder head, kemudian merontokkan per atau termostat. Ya, termostat itu per. Kalau kena Fe203, lama-kelamaan dia akan rontok. Itu yang berbahaya di situ. Kalau radiatornya gimana? Karat nggak, Bang? Radiator nggak bisa karat karena radiator terbuat dari aluminium, bukan dari besi. Oke, yang kedua, pastikan mulut radiator bersih ya dari karat tadi ya, sama kerak, dan kisi-kisinya terlihat dari bibir pengisian kayak gini ya. Ini kelihatan tuh kisi-kisinya yang dua gelap garis. Nah, itu kisi-kisi radiator. Itu harus terlihat, kalau enggak nih ya, ini wajib dikorok. Yang ketiga adalah motor fan. Pastikan motor fan-nya ini enggak oblak. Pastikan motor fan-nya ketika AC nyala, dia nyala
itu nggak berisik ya, bagian sini nggak berisik, sini juga nggak. Bearingnya jangan sampai berisik. Intinya fan radiator nggak boleh berisik, harus tenang, cuman bunyi kipas aja. Karena kalau berisik berarti bearingnya ini udah kena, dan itu harus diganti. Bahaya teman-teman, karena tiba-tiba mati di jalan pasti overheat mobilnya, apalagi ketika arus mudik macet, bahaya banget. Nah, yang keempat, pastikan nih selang-selang atas, selang bawah, kemudian selang bypass, selang jalur ke reservoir ini nggak ada yang getas. Kalian pencet-pencet aja teman-teman. Ditekuk-tekuk ada pecah-pecah kecil nggak? Itu kalau pecah-pecah kecil wajib diganti ya. Ini nggak boleh ada pecah di selang-selang yang berhubungan dengan radiator. Tidak boleh ya. Dan pastikan klemnya juga nggak rembes. Selanjutnya ini upper tank yang kita tandain merah itu juga nggak boleh ada rembes sama sekali. Kemudian bagian sini hose A, hose B dari radiator itu ya, itu nggak boleh rembes sama sekali, nggak boleh rembes. Yang kelima, fan beltnya ini nggak boleh getas. Dan yang keenam, tutup radiator nggak boleh berkarat ya. Ini dipencet, kalau dia membalik masih layak. Ya bentar, ini kayak gini nih. Nggak boleh ada karat pokoknya di bagian sini, nggak boleh, dan dipencet ini dia harus balik lagi. Nah ini layak. Yang ketujuh, ini tabung reservoir teman-teman. Ini juga fatal kalau sampai retak ataupun rembes atau bocor. Ini nggak boleh rembes, retak atau bocor, harus bagus. Dan kondisi coolant di dalamnya jangan sampai kurang dari bawah. Yang ke-8, ini adalah indikator suhu. Mobil-mobil terkini udah nggak pakai suhu seperti ini ya, pakainya langsung indikator overheat. Nah itu sebenarnya nggak suka saya, bahaya banget itu soalnya. Nah lebih senang kayak gini, kenapa? Kita bisa tahu kapan mesin akan overheat. Tapi kalau yang pakai lampu itu sudah pas overheat baru nyala tuh. Nah indikator ini dia ketika mesin hidup dipakai harus di setengah kayak gini ya, di setengah, di posisi ini harus. Ketika sudah di atas sedikit seperti ini, di bagian sini ya jarumnya itu sudah hampir overheat, wajib berhenti, harus dieksekusi. Kenapa? Dicari masalahnya, kok bisa mau overheat, jangan sampai nyentuh H. Oke, nah itu tadi 8. Sorry ya, tadinya 7, tapi ternyata setelah saya evaluasi lagi ada 8 hal yang wajib dicek dan dipahami ketika teman-teman mau balik ke domisili masing-masing. Dan selalu gunakan mindset pasti macet, sehingga ketika teman-teman macet, teman-teman enggak stres bersama dengan keluarga di dalam mobil. Segitu aja teman-teman dari saya, terima kasih, salam dari AirTech Inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.